semuanya, selamat datang kembali di sesi pembelajaran kita. Senang sekali rasanya hari ini saya bisa memandu rekan-rekan mahasiswa Politeknik Negeri Batam, khususnya nih untuk anak-anak statistika dari jurusan Teknik Informatika. Hari ini materi kita lumayan seru dan krusial, yaitu visualisasi data tingkat lanjut. Kita nggak bakal lagi cuma bikin grafik-grafik standar yang membosankan. Kita akan belajar gimana caranya mengubah tumpukan angka jadi sebuah cerita visual yang kuat dan gampang dipahami audiens. Jadi siapkan catatannya ya, karena pembahasan kita kali ini bakal sangat praktikal dan aplikatif banget buat dunia kerja nanti. Oke, ini dia agenda atau toolkit pencerita data kita hari ini. Kita punya 4 materi utama. Pertama ada diagram balok alias heatmap, kedua ada box plot, lalu yang ketiga diagram pohon atau tree map, dan terakhir kita akan bahas diagram geografis. Langsung aja yuk, kita masuk ke bagian pertama, diagram balok atau yang lebih populer disebut heatmap. Coba bayangkan kalian berhadapan dengan tabel data yang masif, isinya ribuan angka. Pusing kan? Mata manusia itu susah banget nangkap makna dari situ. Nah, heatmap ini hadir sebagai penyelamat. Secara konsep, heatmap itu cara visual buat nunjukin variasi nilai pakai gradasi warna. Jadi, daripada baca angka satu persatu, kita bisa langsung lihat polanya. Lihat deh contoh suhu bulanan ini. Otak kita langsung nangkap, oh area yang merah tua itu berarti panas banget kayak di Timbuktu. Terus warna biru pekat itu nunjukin suhu super dingin di Reykjavik. Warna itu bahasa universal, diproses sama otak kita jauh lebih cepat daripada angka. Terus, gimana caranya kita bikin heatmap ini? Tenang, gampang banget. Kita mulai dari yang paling basic dulu di Microsoft Excel. Di sini kita punya data curah hujan dari stasiun BMKG Hang Nadiem Batam. Kalau cuma ngelihat deretan angka curah hujannya, butuh waktu kan buat nyari bulan apa sih yang paling basah? Tapi coba deh, kalian blok datanya, masuk ke menu Home, lalu pilih Conditional Formatting, dan klik Color Skills. Boom! Excel otomatis mewarnai sel-sel tersebut. Tiba-tiba, bulan-bulan dengan curah hujan ekstrim langsung menyala dan narik perhatian kita. Super praktis kan? Tentu aja, sebagai mahasiswa informatika, masa cuma pakai Excel, kita juga harus bisa bikin ini pakai kode. Di lingkungan Python, kita punya library visualisasi andalan yaitu Seaborn. Kuncinya cuma satu, fungsi sns.heatmap. Yang paling seru dari Seaborn ini adalah kefleksibilannya. Kalian bisa pakai parameter CMap buat mengganti skema warnanya secara drastis, entah itu pakai palet Coolworm, Viridis, atau Magma. Terus, kalau pengen angkanya tetap kelihatan di dalam kotak warna, tinggal tambahin aja parameter anode equals true. Cukup 2 atau 3 baris kode dan visualisasi profesional udah siap di layar kalian. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kedua, analisis distribusi menggunakan diagram box plot. Secara visual, chart yang satu ini emang kelihatannya agak teknis sih di awal. Tapi jujur, ini tuh salah satu alat diagnostik paling ampuh yang kita punya di statistika deskriptif. Box plot nggak cuma sekedar merata-ratakan data. Diagram ini langsung ngasih lihat median atau nilai tengahnya, terus ada kuartil pertama dan ketiga buat nunjukin di mana sih konsentrasi 50% data kita di tengah, plus batas minimum dan maksimumnya. Dan ini nih poin krusialnya. Box plot itu jago banget mendeteksi outliers atau data anomali. Kalau ada satu aja titik yang melenceng jauh dan berpotensi ngerusak analisis, box plot bakal langsung nangkep itu. Buat bikin box plot di Excel, terutama kalau kalian pakai versi 2016 ke atas, langkahnya juga intuitif banget kok. Kita pakai lagi data hujan Batam yang tadi, tapi kali ini kita fokus di tahun 2023 aja ya. Cukup sorot datanya, pergi ke Insert, pilih Chart, dan klik Box and Whisker. Dalam sekejap mata, Excel langsung memetakan distribusinya. Di grafik ini kita bisa langsung lihat median curah hujannya ada di angka 224,5. Sementara itu, tanda silang atau huruf X ini adalah rata-ratanya yang ternyata sedikit lebih tinggi dari median. Kesimpulannya apa? Data kita agak condong ke atas. Bayangin, kita dapat insight secepat itu tanpa hitungan rumit. Di dunia Python, bikin box plot juga udah difasilitasi dengan sangat baik oleh Matplotlib dan Seaborn. Pakai fungsi sns.boxplot, kita bisa dengan cepat membandingkan distribusi dari beberapa grup data sekaligus loh. Nah, buat kustomisasi tingkat lanjut, biar grafik yang makin estetik, kalian bisa tambahin parameter palette. Selain itu, kalau kalian pengen ngatur seberapa sensitif si grafik ini nyari outlier, kalian bisa menyesuaikan penempatan garis kumis alias whiskersnya pakai parameter whisk. Ini benar-benar ngasih kalian kontrol penuh atas representasi data kalian. Lanjut yuk ke bagian ketiga, hierarki data dengan diagram pohon, atau biasa disebut tree map. Kalau tadi heatmap buat lihat variasi dan box plot buat distribusi, nah diagram pohon ini juaranya buat nampilin hierarki data.
Dia pakai area persegi panjang dan konsepnya tuh elegan banget. Setiap persegi panjang dibikin proporsional sama nilai datanya. Kotak besar berarti nilainya besar, kotak kecil berarti kecil. Sesimpel itu. Terus, dia pakai warna buat ngelompokin kategori. Jadi, audiens bisa langsung nangkep gambaran besarnya, tapi juga tetap bisa lihat detail komponennya secara bersamaan di satu ruang layar yang padat dan rapi. Sebagai contoh praktisnya, mari kita lihat data kesempatan kerja berdasarkan sektor nih. Ada sektor primer kayak pertanian, sekunder kayak manufaktur, dan tersier seperti jasa perhotelan. Di Excel, tinggal kita blok datanya, klik insert, dan pilih tree map. Hasilnya luar biasa jelas. Kita langsung bisa lihat sektor tersier yang berwarna hijau itu mendominasi ruang visualnya, disusul sama sektor sekunder yang warnanya merah, dan yang paling kecil si sektor primer warna biru. Perbandingan industri ini bisa langsung ditangkap audiens dalam hitungan detik, jauh lebih efektif daripada kalau kita pakai pie chart biasa. Terus gimana kalau pakai Python? Nah, ini ada sedikit plot twist. Beda sama boxplot yang udah bawaan Seaborn, untuk bikin tree map ini kita butuh alat tambahan. Kalian harus install pustaka khusus namanya Squarify dulu, pakai perintah pip install Squarify. Setelah terpasang, bikinnya gampang kok. Oh ya, ada satu tips menarik nih buat kalian. Coba gunain parameter alpha buat ngatur tingkat transparansi warnanya. Ini ngebantu banget kalau kalian mau presentasi dan nggak pengen warnanya kelihatan terlalu menusuk mata. Sampailah kita di materi terakhir kita hari ini, bagian keempat, diagram geografis atau peta choropleth. Pertanyaannya, kapan sih kita butuh chart yang satu ini? Jawabannya simpel. Kapanpun dataset kalian punya elemen geospasial. Entah itu nama kota, nama provinsi, negara, atau bahkan titik koordinat. Daripada cuma disajikan dalam grafik batang biasa, kenapa nggak kita taruh datanya langsung di atas peta? Ini tuh ideal banget buat nunjukin kepadatan penduduk atau distribusi pendapatan per wilayah. Seringkali, ngelihat di mana sebuah data berada itu bisa ngasih kita pencerahan kenapa nilai datanya seperti itu. Konteks geografis ini mahal banget harganya. Yuk kita coba petakan data populasi negara tetangga kita. Kita punya Indonesia dengan populasinya sekitar 270 juta jiwa, Malaysia 32 juta, dan Thailand 69 juta. Langkah di Excel tuh smooth banget. Sorot aja nama negaranya beserta angka populasinya, pilih tab Insert, lalu klik Maps. Excel otomatis ngenalin nama negara-negara itu, langsung gambar peta kawasan Asia Tenggara, dan ngasih gradasi warna sesuai jumlah penduduknya. Bisa ditebak dong, Indonesia dengan populasinya yang masif langsung kelihatan paling mencolok warnanya. Tapi, tentu aja untuk level kustomisasi profesional yang tanpa batas, Python adalah panggung utamanya. Di sini, kita bisa pakai library yang sangat powerful bernama GeoPandas buat memuat data peta dunia. Dan yang bikin makin keren, kalau kita gabungin sama Plotly Express, kita bisa bikin peta choropleth yang interaktif. Artinya nanti pas presentasi, kalian bisa ngarahin kursor ke atas negara tertentu, dan angka populasinya bakal muncul sebagai pop-up. Visualisasi yang tadinya statis berubah total jadi alat eksplorasi data yang dinamis. Nah, rekan-rekan mahasiswa, teori udah, implementasi juga udah kita bahas tuntas. Sekarang saatnya kalian hands-on. Tugas mandiri untuk minggu ini adalah mengumpulkan hasil pembuatan keempat diagram tadi. Heat map, box plot, tree map, dan diagram geografis. Dan saya menantang kalian buat ngerjain ini di 2 lingkungan sekaligus. Pakai Excel buat melatih kecepatan, dan pakai Python untuk melatih otomatisasi dan kustomisasi. Buktikan kalau kalian menguasai kedua tools fundamental ini ya. Sebagai penutup sesi kita hari ini, saya mau ninggalin satu pesan buat kalian renungkan. Data tanpa visualisasi itu ibarat buku yang ditulis pakai bahasa yang nggak ada seorang pun memahaminya. Sebagai analis, tugas utama kalian adalah menjadi penerjemahnya. Dari keempat metode visualisasi canggih yang baru aja kita pelajari hari ini, coba tanyakan ke diri sendiri. Mana nih yang bakal jadi senjata paling ampuh buat nyeritain kisah unik dari data yang kalian pegang kelak? Selamat bereksplorasi, semangat ngerjain praktikumnya, dan sampai jumpa di sesi pembelajaran kita selanjutnya.